Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini. Biarlah kita senantiasa merasa haus, merasa lapar akan kebenaran firman Tuhan yang dapat membangun kehidupan rohani kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, seringkali kita ini keliru menganggap kasih hanyalah salah satu atribut pelengkap dalam karakter Allah. Padahal Alkitab menegaskan bahwa kasih adalah suatu identitas Allah sendiri, sesuatu hal yang mutlak. Memahami bahwa Allah adalah kasih akan mengubah cara pandang kita dalam memandang dunia ini. Menjadikannya bukan sekedar perasaan emosional belaka, melainkan suatu standar yang hakiki yang mendefinisikan seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul bukan sekedar memiliki kasih. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang dengan kerendahan hati untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah pikiran kami agar memahami bahwa kasih bukanlah sekedar salah satu atribut dari Engkau, melainkan adalah identitas-Mu yang hakiki. Ajarlah kami menyadari bahwa Engkau adalah kasih itu sendiri. Biarlah pengenalan mendalam akan karakter Engkau ini menjadi standar utama bagi kami dalam memandang dunia dan juga sesama kami. Roh Kudus, pimpinlah hati kami agar diubahkan semakin menyerupai Engkau melalui renungan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perbendaharaan kata manusia, kasih seringkali diletakkan sebagai sebuah kata sifat atau kata kerja. Kita berkata, dia adalah orang yang pengasih. Atau kita berkata, saya mengasihi keluarga saya. Dalam konteks ini, kasih sering dipahami sebagai salah satu atribut, sebuah kualitas yang dimiliki seseorang yang bisa bertambah, bisa berkurang, atau bahkan menjadi hilang. Namun ketika Rasul Yohanes menuliskan suatu kalimat yang sangat padat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, ia tidak sedang memberikan suatu deskripsi tentang apa yang Allah lakukan, melainkan tentang siapa Allah sebenarnya. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudaraku, pernyataan ini bukan sekedar kalimat puitis. Ini adalah suatu pernyataan ontologis, yaitu hakikat keberadaan. Allah tidak sekedar memiliki kasih dalam suatu daftar akan sifat-sifat Allah. Di samping ada sifat keadilan, kekudusan, dan juga kuasa Allah. Kasih adalah identitas Allah. Mari kita membedah makna di balik pemahaman ini dan bagaimana hal itu seharusnya merevolusi cara kita memandang dunia ini, cara kita memandang sesama kita. Yang pertama, perbedaan antara atribut dan identitas. Seringkali kita ini terjebak dalam suatu pemikiran
bahwa Allah itu adalah pahlawan super yang memiliki berbagai kekuatan. Salah satu kekuatannya adalah kasih. Yang lainnya ada keadilan, dan yang lainnya lagi ada kedaulatan. Bahayanya ketika kita membayangkan atribut-atribut ini saling bertentangan atau saling tolak-menolak. Seolah-olah Allah harus menekan tombol kasih dan mematikan tombol keadilan saat Ia mengampuni kita. Namun jika Allah adalah kasih, maka setiap atribut-atribut lainnya itu adalah ekspresi dari kasih tersebut. Keadilan Allah adalah kasih-Nya yang menentang segala sesuatu yang merusak ciptaan yang dikasihi-Nya. Kekudusan Allah adalah kemurnian kasih-Nya yang tidak tercemar oleh keegoisan. Dan kekuasaan Allah adalah kemampuan kasih Allah untuk memulihkan apa yang telah hancur. Ketika kita mengatakan Allah memiliki kasih, kita menempatkan kasih sebagai sesuatu yang eksternal bagi Allah. Namun Alkitab menegaskan bahwa kasih itu adalah substansi tentang keberadaan Allah sendiri. Maka tanpa kasih, Ia bukan Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab. Yang kedua, kasih dalam kekekalan. Ini rahasia Tritunggal. Bagaimana Allah bisa menjadi kasih bahkan sebelum alam semesta diciptakan? Jika kasih membutuhkan objek, kepada siapa Allah memberikan kasih-Nya sebelum ada malaikat atau ada manusia? Jawabannya terletak pada doktrin Tritunggal. Di dalam diri Allah yang esa terdapat suatu persekutuan yang kekal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum ada waktu, Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Roh Kudus, dan Roh Kudus memuliakan Bapa. Ada sebuah tarian kasih yang tidak terputus. Oleh karena itu, saudaraku, penciptaan dunia bukanlah suatu tindakan seorang Allah yang kesepian, yang membutuhkan teman. Penciptaan adalah suatu limpahan, overflow dari kasih Allah yang sudah penuh di dalam diri kemuliaan Allah. Ia menciptakan kita bukan karena Allah itu butuh dikasihi, melainkan karena Allah itu adalah kasih secara natural ingin membagikan keberadaannya. Saudaraku, memahami hal ini menghancurkan segala bentuk kesombongan manusia. Kita ada semata-mata karena identitas kasih Allah yang menginginkan kita ada. Yang ketiga, standar baru dalam memandang dunia. Jika kasih adalah identitas Allah, maka hal ini menjadi suatu lensa utama bagi kita untuk mendefinisikan segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Seringkali standar dunia dalam memandang sesama ini didasarkan pada utilitas. Apa ya kegunaan orang itu bagi saya? Atau afinitas. Apakah orang ini mirip ya dengan saya? Namun sebagai orang yang mengenal, yang mengaku Allah adalah kasih, maka standar kita ini harus berubah. Memandang penderitaan dengan pengharapan. Dunia sering bertanya jika Allah adalah kasih.
mengapa ada penderitaan. Namun jika kita memahami bahwa kasih adalah identitas Allah sendiri, maka kita tahu bahwa penderitaan bukanlah bukti absennya Allah. Sebaliknya, melalui salib Kristus, kita dapat melihat bahwa kasih Allah itu justru bekerja di dalam dan juga melalui suatu penderitaan untuk dapat menebus dunia. Kita tidak memandang dunia yang rusak itu sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai tempat yang sedang dalam suatu proses pemulihan oleh Sang Kasih itu sendiri. Memandang sesama sebagai gambar Allah. Setiap manusia tanpa terkecuali adalah objek dari kasih yang merupakan identitas Allah. Jika Allah adalah kasih, maka membenci sesama manusia adalah bentuk dari ateisme praktis. Kita menyangkal keberadaan Allah melalui sikap kita yang membenci sesama kita. Kita tidak lagi melihat orang lain berdasarkan label politik, label suku, label status sosial, melainkan sebagai pribadi yang kepada Allah ingin menyatakan identitasnya yang penuh kasih itu. Yang keempat, mengenal Allah berarti menjadi seperti kasih. Yohanes memperingatkan dengan peringatan yang keras. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini adalah logika yang sungguh sederhana, namun sungguh mematikan bagi keagamaan dengan pengetahuan yang dangkal. Mengenal Allah bukanlah tentang seberapa banyak informasi teologis yang kita simpan di dalam kepala kita. Anda bisa menghafal seluruh isi Alkitab, namun jika hidup Anda tidak memancarkan suatu kasih Allah, maka Rasul Yohanes berkata kepada Anda yang sebenarnya itu belum berkenalan dengan kasih Allah. Mengapa demikian, saudaraku? Karena mengenal seseorang berarti mengalami akan esensi mereka. Jika Anda masuk ke dalam air, maka Anda akan menjadi basah. Jika Anda masuk ke dalam hadirat Allah yang adalah kasih itu, mustahil bagi Anda untuk tetap dingin dan penuh kebencian. Karena ketika Anda sungguh masuk di dalam hadirat Allah, maka hidup Anda akan basah oleh kasih Allah. Hidup Anda diselimuti oleh kasih Allah. Dan ketika Anda diselimuti kasih Allah, Anda tidak bisa membenci kepada sesama kita. Kasih Kristen bukanlah sekedar bersikap baik. Kasih itu bersifat pengorbanan. Ini bicara tentang kasih agape. Itu adalah kasih yang tetap memberi ketika ditolak, yang tetap mengampuni ketika disakiti. Mengapa kita harus melakukan kasih itu? Bukan karena kita ini hebat, tetapi karena itulah karakter dasar dari pribadi kita, dari pribadi Allah yang kita sembah. Maka kita sebagai anak Allah, karakter kita harus adalah karakter kita adalah karakter kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan bagi kita saat ini bukanlah sekedar untuk melakukan tindakan kasih, melainkan untuk membiarkan Roh Kudus itu mengubah identitas kita sehingga kita pun menjadi cerminan dari kasih itu. Seringkali kita berusaha mengasihi dengan kekuatan kita sendiri dan kita cepat menjadi lelah. Itu terjadi karena kita masih memandang kasih sebagai tugas,
bukan sebagai bagian dari siapa kita di dalam Kristus. Kita perlu berhenti sejenak dan merenungkan jika Allah tidak pernah berhenti mengasihi saya. Karena kasih adalah diri Allah sendiri, maka keamanan saya di dalam Tuhan itu sudah terjamin oleh kasih-Nya. Keamanan inilah yang memberikan kita suatu keberanian untuk mengasihi orang lain tanpa kita takut menjadi rugi. Saudaraku, dunia saat ini sedang mengalami krisis identitas. Orang mencari makna di dalam semua pencapaiannya, di dalam kekuasaan, atau melalui validasi media sosial. Namun kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk kembali kepada kebenaran yang mendasar. Bahwa standar tertinggi dari keberadaan ini adalah kasih. Bukan kasih yang dangkal, kasih yang sentimental, tetapi kasih yang kokoh, kasih yang kudus, kasih yang mau berkorban. Allah tidak sekedar memiliki kasih untuk diberikan kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Ia Allah mengundang Anda untuk masuk dalam suatu persekutuan kasih yang merupakan diri Allah sendiri. Marilah kita memeriksa kembali lensa yang kita gunakan hari ini. Apakah kita melihat dunia dengan kemarahan, dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kecurigaan? Ataukah kita mulai belajar melihat melalui identitas Allah yang penuh kasih? Ingatlah, mengenal Allah berarti membiarkan kasih-Nya merembes ke setiap pori-pori hidup kita. Sampai tidak ada lagi suatu ruang bagi kebencian ada dalam hidup kita. Sebab pada akhirnya hanya kasih yang akan tetap tinggal. Karena Allah, tujuan akhir hidup kita adalah kasih. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami bersujud mensyukuri firman-Mu yang mengingatkan bahwa Engkau adalah kasih. Kami menyadari bahwa kasih bukanlah sekedar atribut yang Engkau miliki, melainkan suatu identitas dan hakikat Engkau yang kekal. Engkau tidak hanya mempunyai kasih, Engkau adalah kasih itu sendiri. Ampuni kami jika sering memandang kasih hanya sebagai perasaan yang dangkal. Ajarlah kami mengenal Engkau lebih dalam, agar pengenalan itu mengubah cara kami memandang dunia. Biarlah kasih-Mu menjadi lensa utama dalam setiap interaksi kami, sehingga kami hidup benar-benar mencerminkan karakter Engkau. Karena tanpa kasih kami tidak sungguh mengenal Engkau. Penuhilah hati kami dengan diri Engkau yang adalah kasih. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan.
Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan